Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang ekonomi makro dengan tema apa tadi? Ruang lingkup pembahasan pengertian ilmu ekonomi dan ilmu ekonomi makro. Refleksi. Kemudian kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Silvi, yang kedua ada Dimas, yang ketiga ada Faiz, dan yang keempat ada Angger Yakulu Ahimsa. Kemudian bagian-bagiannya kami akan menjelaskan 5 bagian. Yang pertama ada pengertian ilmu ekonomi, yang kedua ada pembagian ilmu ekonomi, yang ketiga ada ruang lingkup ekonomi makro, bagian keempat refleksi ekonomi makro, dan bagian kelima peran kebijakan pemerintah. Oke, slide bagian pertama akan dijelaskan oleh Silvi. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Oke, pertama-tama kita bahas tentang pengertian ilmu ekonomi. Sebenarnya kita sudah bahas ya sebelumnya di semester 1 tentang apa itu ilmu ekonomi. Nah, sebagian besar juga kita ambil bahan materi presentasi ini dari buku referensi Essential of Economy edisi 7. Di sini ada economic is the social science that studies the production, distribution, and consumption of goods and service. Yang mana artinya adalah ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa kayak gitu. Nah, lahirnya ilmu ekonomi ini dari mana? Nih, di sini ada masalah ekonomi sentral. Nah, ilmu ekonomi ini muncul karena adanya satu masalah yang mendasar yang dihadapi oleh hampir semua individu dan masyarakat. Yaitu apa? Yaitu kelangkaan. Nah, kelangkaan di sini didefinisikan sebagai situasi di mana keinginan manusia ini yang tidak terbatas melebihi apa yang secara nyata itu tidak dapat diproduksi oleh sumber daya alam yang tersedia, sumber daya yang tersedia. Jadi eh, apa keinginan manusia itu dibanding sumber daya itu lebih tinggi gitu. Nah, makanya di sini itu karena keterbatasan inilah manusia itu harus membuat pilihan dalam menggunakan apa ya, menggunakan sumber daya itu eh, bisa dimiliki secara efektif dan lebih efisien seperti itu. Kemudian kita juga udah nggak asing ya sama apa itu biaya peluang atau opportunity cost gitu. Kita udah pernah bahas sebelumnya di semester 1 juga. Ya, karena sumber daya ini terbatas, maka setiap pilihan itu melibatkan pengorbanan. Jadi setiap apa yang kita pilih itu ada juga pilihan lain yang dikorbankan. Nah, ini yang dinamakan biaya peluang. Biaya peluang ini eh, apa ya, biaya dari suatu aktivitas yang diukur dalam bentuk alternatif terbaik yang dikorbankan. Jadi memahami konsep ini itu sangat penting untuk berpikir seperti seorang ekonom. Jadi kita tuh harus rasional dalam memilih pilihan tersebut kayak gitu. Kemudian ada juga faktor produksi dan perilaku. Nah, di sini untuk mengatasi kelangkaan, masyarakat ini menggunakan sumber daya kan. Nah, ada juga faktor produksi yang terbatas ini ada 3 guys. Yang pertama, kategori besarnya ada 3 ya. Ada sumber daya manusia. Itu apa? Tenaga kerja ya, kayak jasa gitu kan. Yang meliputi tenaga fisik, mental, dan lain sebagainya. Ada juga sumber daya alam. Kita tahu kan, sumber daya alam itu yang nggak terbatas gitu, tahu kan, tanah, air, bahan mentah lainnya gitu kan, itu kan inputnya yang disediakan oleh alam gitu kan. Kemudian ada juga sumber daya buatan, itu kayak modal, jadi input yang telah diproduksi sebelumnya kayak pabrik, gudang, mesin dan sebagainya, untuk itu juga untuk apa ya, membantu teknologi yang membantu produksi gitu kan, seperti itu. Kemudian di sini kita bahas ke pembagian ilmu ekonomi. Tentunya kita tahu ya, ada 2, ada makroekonomi, ada mikroekonomi. Nah,
ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang. Nah, yang dua ini kita tahu makro itu artinya besar dan mikro itu artinya kecil. Kalau kita umpamakan antara makroekonomi dan mikroekonomi ini, mikroekonomi kita ibaratkan sebagai satu pohon, sedangkan makroekonomi itu hutannya, kayak gitu. Kalau diibaratkan. Nah, ya. Kita tahu ya mikroekonomi itu apa. Kemarin kita udah pernah bahas di semester satu. Mikroekonomi ini lebih berfokus pada bagian-bagian individual dari ekonomi, seperti permintaan dan penawaran barang tertentu gitu kan, kayak entah itu mobil, rumah, pakaian, dan sebagainya. Pokoknya dia tuh membahas perilaku rumah tangga dan perusahaan secara spesifik. Sedangkan makroekonomi ini berfokus pada ekonomi secara keseluruhan, ya dengan mempelajari agregat ekonomi secara apa ya? Secara berskala besar gitu kan. Kayak seperti pertumbuhan ekonomi internasional gitu kan, nasional ataupun inflasi nanti akan dibahas oleh teman saya. Ada juga pengangguran, kayak serta kebijakan pemerintah dalam menjaga bagaimana menjaga stabilitas ekonomi negara seperti itu. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dimas. Silakan. Kamu mute. Gak ada suaranya. Oke. Sorry, sorry. Aduh. Oke, ruang lingkup ekonomi. Saya akan membahas ruang lingkup ekonomi makro. Jadi, ekonomi makro itu fokus utamanya adalah mempelajari ekonomi secara keseluruhan, nasional atau global. Secara pengertiannya itu em, berfokus dan ekonomi mikro yang hanya berfokus pada individu saja. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari agregat ekonomi atau total besar. Jadi maksudnya memberi global. Dia. Kemudian ada fokus utamanya pada yaitu pertumbuhan ekonomi, yaitu bagaimana nilai output maksi nasional (PDB) tumbuh dan bagaimana pertumbuhannya berfluktuasi. Dan ada rendahnya pengangguran. Mengapa ekonomi terkadang gagal menyediakan pekerjaan bagi semua yang bersedia bekerja. Kemudian ada inflasi, bagaimana masalah kenaikan tingkat harga umum di sini. Kemudian ada keseimbangan neraca perdagangan, ekspor versus impor. Kemudian ada aliran melingkar pendapatan atau circular flow. Konsep ini atau circular flow. Di sini konsepnya adalah uang berputar antara rumah tangga dan perusahaan. Jadi eh, untuk memahami bagaimana ekonomi bekerja, kita menggunakan model aliran berputar pendapatan. Model ini menunjukkan bahwa uang mengalir antara perusahaan dan rumah tangga. Di sini ada dua, yaitu terjadinya faktor. Yang pertama ada kebocoran, withdrawals, uang keluar dari putaran, seperti tabungan, pajak, atau impor. Kemudian ada suntikan, injection, uang masuk ke putaran, seperti contohnya investasi, belanja pemerintah, dan ekspor. Prinsipnya, jika ada suntikan, maka adanya terjadi kebocoran dalam ekonomi. Karena di situ ekonomi akan tumbuh. Kemudian ada seperti kita lihat, sini ada gambar, sini ada ini rumah tangga dan ini adalah pemerintahan ya bank gubernur pemerintahan ya. Dan sini yang merah ini adalah kebocoran ya, seperti pajak, tabungan, impor. Kemudian nanti di sini adanya suntikan, investasi, belanja pemerintah dan ekspor.
Kemudian dari perusahaan berputar ke rumah tangga. Maka di sini akan berputar terus sehingga ekonomi di situ akan bertumbuh. Oke, selain selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Faiz Taqiyuddin. Kami persilahkan. Makasih. Yo, kepencet. Allah Akbar, sabar. Permintaan agregat dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa dalam suatu negara yang berasal dari masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Sedangkan penawaran agregat adalah total barang dan jasa yang bisa diproduksi oleh suatu negara. Ketika permintaan dan penawaran ini bertemu, akan terbentuk titik keseimbangan yang menentukan tingkat harga di pasar serta jumlah produksi nasional. Uang, perbankan, dan suku bunga. Uang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung untuk menentukan nilai barang, dan sebagai penyimpan nilai. Dalam sistem perbankan, bank sentral memiliki peran penting, yaitu eh, mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta menentukan tingkat suku bunga. Suku bunga sendiri bisa dianggap sebagai harga dari uang. Jika suku bunga tinggi, biaya untuk meminjam uang menjadi mahal sehingga investasi dan konsumsi biasanya menurun. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, orang lebih terdorong untuk meminjam dan berinvestasi sehingga kegiatan ekonomi bisa meningkat. Masalah utama dalam perekonomian yaitu inflasi dan pengangguran. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Hal ini bisa terjadi karena permintaan masyarakat terlalu tinggi atau biaya produksi meningkat. Selain itu, ada masalah pengangguran yang bisa terjadi karena kurangnya permintaan saat ekonomi sedang lesu. Ada juga pengangguran struktural, yaitu keahlian tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Selanjutnya, pada bagian ini kita membahas peran pemerintah dalam ekonomi makro. Pemerintah memiliki peran penting untuk mengurangi volatilitas ekonomi dan menjaga pertumbuhan jangka panjang. Ada dua instrumen utama yang digunakan pemerintah. Yang pertama adalah kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dan sistem perpajakan. Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan meningkatkan belanja negara atau memberikan insentif pajak. Yang kedua adalah kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Kebijakan ini biasanya dilakukan oleh Bank Sentral untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, ekonomi makro juga menunjukkan bahwa ekonomi dunia saat ini saling terhubung. Artinya, kebijakan ekonomi di suatu negara dapat berdampak pada negara lain, seperti penularan dalam sistem global. Dari pembahasan ekonomi makro, terdapat beberapa refleksi penting. Yang pertama, ketidakpastian dan instabilitas. Ketidakpastian dan instabilitas merupakan hal yang melekat dalam perekonomian. Kondisi ekonomi dapat berubah karena berbagai faktor seperti krisis, perubahan, kebijakan, atau kondisi global. Yang kedua, saling ketergantungan global. Adanya saling ketergantungan global, negara-negara di dunia saling terhubung melalui perdagangan, investasi, dan sistem keuangan. Yang ketiga, peran ekspektasi. Peran ekspektasi masyarakat dan pelaku ekonomi sangat penting. Keputusan konsumsi, investasi, maupun kebijakan sering dipengaruhi oleh harapan terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Yang keempat, pertukaran kebijakan. Dalam setiap kebijakan ekonomi selalu terdapat trade-off atau pertukaran kebijakan. Artinya pemerintah harus memilih prioritas karena tidak semua tujuan bisa dicapai secara bersamaan.
Sebagai kesimpulan, ekonomi makro mengajarkan bahwa tindakan kecil di suatu sektor dapat memberikan dampak besar bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang baik bukan hanya bertujuan untuk mengejar keuntungan maksimal, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan ketersediaan lapangan kerja. Dengan memahami ekonomi makro, kita dapat melihat bagaimana kebijakan pemerintah, kondisi global, serta perilaku masyarakat saling mempengaruhi dalam membentuk kondisi ekonomi suatu negara. Selesai.